Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Lutfia Putri. Sebagaimana yang telah diketahui, ketentuan tentang wabah penyakit menular telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Namun, undang-undang ini memiliki berbagai keterbatasan. Di antaranya, yang pertama, undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur dan menetapkan ruang lingkupnya atau objek yang diatur. Yang kedua, dari segi yuridis, menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka bidang kesehatan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah, belum mengatur secara spesifik tentang pembagian dan kriteria yang jelas mengenai penyediaan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, perlu ada koordinasi jejaring kerja dan kemitraan yang jelas dalam suatu peraturan mengenai wabah. Demikian pula pengaturan keterlibatan lembaga donor internasional maupun negara asing dalam kerjasama penanggulangan wabah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah ini belum diatur mengenai hal tersebut. Selanjutnya, hal lain yang belum diatur dalam Undang-Undang Wabah tahun 1984 ini adalah mengenai pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan wabah. Aspek ini menjadi penting untuk diatur agar dampak yang akan timbul diminimalkan. Yang kelima, di samping masalah epidemiologi penyakit, dalam penyelidikan wabah apabila ditemukan unsur atau bukti yang mengarah pada tindak pidana, perlu diatur dengan jelas tentang prosedur penyidikannya. Dalam Undang-Undang Wabah tahun 1984 tidak diatur mengenai penyidikan. Yang keenam, ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Wabah tahun 1984 dinilai masih sangat terbatas. Di samping itu, rumusan sanksi pidana kurang memperhatikan perkembangan tentang teori pemidanaan, khususnya tentang sistem sanksi. Yang ketujuh, amanat peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang Wabah tahun 1984 banyak yang kurang tepat. Misalnya pasal 8 Undang-Undang Wabah tahun 1984 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini sebetulnya bersifat teknis sehingga tidak tepat jika peraturan pelaksanaannya berupa PP atau peraturan pemerintah. Kedelapan, menyusul telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka perlu sinkronisasi peraturan yang terkait dengan wabah, khususnya kedudukan undang-undang ini, yang seharusnya menjadi undang-undang payung bagi pembentukan undang-undang lain di bidang kesehatan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka naskah akademik ini disusun sebagai bahan referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang tentang wabah. Selanjutnya, saya Agung Sultani akan membahas mengenai perubahan naskah akademik rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Yang dimana yang pertama terdapat teori kesehatan lingkungan. Teori kesehatan lingkungan merupakan suatu teori yang berasal dari ilmu multidisipliner yang dimana terdapat dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat, dan dalam mempelajarinya sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan serta upaya pencegahan primer yang dimaksudkan untuk menghambat perkembangbiakan penyakit dan juga faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit. Kemudian yang kedua ada teori negara kesejahteraan, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pemerintahan
Pemerintahan juga berperan dalam bertanggung jawab atas dianutnya konsep negara kesejahteraan, yang dimana negara tidak hanya menjadi keamanan warga negara saja atau masyarakatnya, tetapi harus menjamin adanya kesejahteraan, termasuk kesejahteraan dengan terhindar dari wabah penyakit. Kemudian terdapat juga kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat diartikan sebagai aplikasi dan kegiatan terpadu antara sanitasi dan pengobatan dalam pencegah penyakit yang melanda penduduk atau masyarakat. Kesehatan masyarakat juga adalah kombinasi antara teori dan praktek yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Sehingga kesehatan masyarakat juga dapat disimpulkan bahwa sebagai aplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteran, sanitasi, dan ilmu sosial dalam mencegah penyakit yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian juga terdapat epidemiologi. Menurut Howell menyebutkan bahwa epidemiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang timbulnya perjalanan dan pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Elda Dwi Pratiwi dengan NIM 1906323. Selanjutnya mengenai kajian terhadap asas dan prinsip. Asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma dalam melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular adalah sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain 1. Asas kemanusiaan, 2. Asas keadilan, 3. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 4. Asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, 5. Asas ketertiban dan kepastian hukum, 6. Asas kebersamaan, 7. Asas kelestarian lingkungan hidup, dan 8. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adapun beberapa prinsip dalam menyusun rancangan undang-undang tentang wabah yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi. Selanjutnya, beberapa pertimbangan perlu direvisinya Undang-Undang tentang wabah penyakit menular, diantaranya pertama, bahwa penyakit merupakan kejadian yang tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah dalam negara maupun wilayah antar negara. 2. Bahwa dalam penanggulangan wabah penyakit menular masih terlihat belum adanya koordinasi yang bagus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena belum adanya pembagian kewenangan yang jelas, misalnya dalam hal penetapan dan pencegahan. 3. Penanggulangan wabah belum memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal. 4. Belum tersedianya sarana prasarana, tenaga profesional, dan dana yang memadai sehingga penanggulangan wabah banyak mengalami hambatan. 5. Upaya preventif belum menjadi prioritas penanggulangan wabah. Penekanan masih di bidang kuratif sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga profesional, serta dana. 6. Peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan wabah penyakit menular masih sangat terbatas. 7. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanggulangan wabah penyakit menular, termasuk tenaga peneliti di laboratorium, belum dilakukan secara maksimal karena regulasinya belum terkait dengan penetapan kasus KLB dalam praktek terjadi ketidakakuratan data yang menyebabkan terjadinya kendala. 9. Masih lemahnya sistem surveillance penyakit. 10. Lingkungan penanggulangan wabah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular lebih dititik beratkan pada penanggulangan, belum mencakup aspek pencegahan wabah. 11. Dengan adanya otonomi daerah, perlu ditekankan kewajiban penganggaran yang cukup untuk upaya penanggulangan wabah.
12. KLB dan penyakit Clean menular Governance hanya bertumpu pada sebagaimana Kementerian anjuran Kesehatan dan Inpres jajarannya nomor saja. 5 tahun Padahal 2004, persoalan penyakit menular Kementerian sesungguhnya Kesehatan bagian sudah dari melakukan dampak beberapa persoalan di langkah. bidang lainnya. Sebut di antara Ke-13, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 hanya membahas wabah penyakit menular yang memang mempunyai resiko menelan korban jiwa, tapi juga penyakit tidak menular dan akibat perkembangan iptek yang dapat berdampak pada korban jiwa seperti kimia, pestisida perlu diatur dalam Undang-Undang Wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Gina Salsabila Susanto dengan NIM 1902046. Di sini saya akan melanjutkan pematerian mengenai bab 3 tentang evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait terhadap penggantian Undang-Undang Wabah tahun 1984. Di antaranya 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 15. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS, 17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 20. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, 21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perkenalkan, nama saya Yesi Stevina Amarsya dengan NIM 1908581. Yang pertama, terdapat landasan filosofis. Landasan bagi pengaturan mengenai suatu wabah terdapat pada nilai-nilai hakiki dan luhur dalam Pancasila yang hidup pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah negara Indonesia mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Suatu negara wajib untuk menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan atau penanganan pada suatu wabah terhadap warganya, termasuk Indonesia. Negara melakukan pembangunan kesehatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan bangsa dalam menyelenggarakan sumber daya manusia yang cerdas dan sehat dengan justifikasi kuat dan logis yang didukung oleh perencanaan kesehatan dan pembiayaan terpadu. 2. Landasan yuridis. Terdapat undang-undang dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Selain itu,
Terdapat pasal yang mengatur mengenai hak atas hidup sejahtera pada pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut memberikan amanat yang sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 tentang wabah penyakit menular merupakan bukti dalam upaya peningkatan pemberantasan penyakit menular sehingga undang-undang ini dibuat dengan tujuan mengubah konsepsi tentang wabah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang perubahan pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah sebagai pengingat adanya perubahan politik hukum di Indonesia. Maka, Undang-Undang Wabah tahun 1984 sudah tidak dipakai kembali. Yang ketiga, landasan sosiologis. Perilaku kehidupan sosial dapat berubah karena adanya penyakit menular yang menjadi wabah di suatu negara. Hal tersebut menjadi latar belakang adanya pengaturan tentang wabah dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan atau penanganan wabah yang sudah lama dilakukan pada Undang-Undang Wabah tahun 1962 walaupun belum berhasil dalam penanganannya. Banyak penyakit yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik penyakit menular ataupun tidak menular, karena ketika ditemukannya suatu wabah yang sulit untuk dicegah, dapat menandakan bahwa itu merupakan kurangnya kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara, sehingga menimbulkan perilaku tidak sehat pada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Karina Asya Dwitasari dengan NIM 1903320. Bab 5 mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan. Bagian A, jangkauan. Berkaitan dengan hal atau keadaan yang ingin diwujudkan dalam pergantian Undang-Undang Wabah tahun 1984, di antaranya 1. Peraturan wabah perlu dilakukan perubahan, mengingat penyebaran wabah saat ini begitu cepat dengan kemampuan adaptifnya yang begitu tinggi, ditambah dengan kemajuan iptek yang mendorong timbulnya dampak negatif berupa meningkatnya jenis-jenis penyakit dan media penularan penyakit yang menyebabkan terjadinya wabah. 2. Pemenuhan derajat kesehatan yang optimal terhadap hak hidup setiap warga masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan akses yang sama kepada semua lapisan masyarakat. 3. Dalam mencegah dan mengendalikan wabah, pemerintah dalam hal ini mempunyai wewenang untuk mengurus segala kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan. 4. Kebutuhan akan pengaturan wabah yang begitu kompleks saat ini belum bisa terpenuhi oleh Undang-Undang Wabah tahun 1984 secara utuh. Maka dari itu, diperlukan usaha-usaha untuk melakukan perubahan atas kebutuhan dalam mencapai tingkat tinggi kesehatan. Pada dasarnya, bagian ini membahas arah pengaturan pergantian atas Undang-Undang Wabah tahun 1984. Di antaranya, 1. Rancangan undang-undang akan disusun secara garis besar meliputi tahap penanggulangan sebelum, saat, dan setelah terjadi wabah, baik itu penyakit menular, tidak menular, maupun kejadian luar biasa. Rancangan undang-undang ini akan dibuat untuk mengatur pembagian tanggung jawab
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, serta penyiapan sumber daya, data, informasi, pemantauan, dan evaluasi yang diperlukan. 2. Pembahasan mengenai wabah ini pada hakikatnya menyangkut segala aspek kehidupan termasuk persoalan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta keamanan. Jadi, bukan saja menyangkut persoalan kesehatan. 3. Pengarahan peraturan rancangan undang-undang ini akan dilakukan penyesuaian dan penyelarasan agar tidak bertentangan atau menimbulkan persepsi ganda terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun dengan ketentuan-ketentuan internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Fuadi dengan NIM 1909438. Bagian C, ruang lingkup materi muatan. Bagian ini berisi materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang Wabah sebagai pengganti Undang-Undang Wabah tahun 1984. Yaitu 1. Ketentuan umum. Bagian ini nanti yang mengatur tentang konsep yang digunakan dalam rancangan Undang-Undang Wabah yang baru, mulai dari konsep wabah sampai dengan konsep karantina. Yang kedua ada materi muatan, membahas tentang poin A, pengenalan wabah terhadap wabah penyakit menular dan wabah penyakit tidak menular, sumber penularan, jenis penyakit, dan media penularan. Poin B, mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Poin C, sistem penanggulangan wabah dilakukan meliputi sistem pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Poin D, penanganan dan pemulihan paksa terjadinya wabah penyakit menular dan berbahaya. Poin E, peran serta masyarakat. Poin F, kerjasama nasional dan internasional. Poin G, surveillance. Poin H, pembiayaan. Poin I, pembinaan dan pengawasan. Poin J, prosedur penyidikan. Yang ketiga ada ketentuan sanksi, membahas sanksi pelanggaran terhadap norma dalam Undang-Undang Wabah yang baru, terdiri dari sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Yang keempat ada pemerintahan wajib menyediakan laboratorium diagnostik terkait wabah minimal tingkat biosafety level atau BSL 3 pada setiap provinsi. Yang kelima ada ketentuan penutup, membahas keberlakuannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Wabah tahun 1984 akan dinyatakan dicabut serta tidak berlaku lagi, dan peraturan pelaksana yang ada terkait dengan wabah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan ataupun belum adanya peraturan pelaksanaan baru berdasarkan pada undang-undang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Hidayat dengan NIM 1909924. Seperti A, dari sudut pandang yuridis, Undang-Undang Wabah tahun 1984 sudah tidak sesuai dengan politik hukum sekarang. Maka dari itu diperlukannya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memperhatikan ketentuan internasional. B. Undang-Undang Wabah tahun 1984 tidak secara rinci dalam mengatur dan menetapkan objek hukumnya. C. Belum adanya pengaturan yang jelas dalam hal pembinaan dan pengawasan, seperti halnya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan atau penanganan wabah. D. Undang-undang ini tidak mengatur tentang penyidikan dan sanksi pidana. E. Belum adanya koordinasi yang baik terkait teknis penanggulangan serta para pemangku kepentingan. Yang kedua, diperlukannya penggantian terhadap Undang-Undang Wabah tahun 1984 karena hanya mengatur wabah terhadap penyakit menular saja. 3. Landasan filosofis dalam melakukan perubahan Undang-Undang Wabah 1984 adalah tercermin dalam Pancasila di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia mempunyai tugas antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, mengenai landasan sosiologis dalam melakukan perubahan Undang-Undang Wabah tahun 1984, penjabaran abstraksi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar terlihat dari pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa
Setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wabah. Yang kelima, hal yang perlu direvisi atau yang ingin diwujudkan dalam penggantian Undang-Undang Wabah tahun 1984 diantaranya: A. Dengan semakin berkembangnya iptek, pengaturan wabah dalam Undang-Undang Wabah perlu diganti. B. Perlu memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak hidup setiap warga masyarakat. C. Dalam rangka melindungi masyarakat dalam bidang kesehatan, pemerintah perlu mengatur melalui pencegahan dan pengendalian wabah. D. Semakin kompleksnya wabah penyakit, maka perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan perlindungan masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 6. Mengenai jangkauan dan arah pengaturan dari penggantian Undang-Undang Wabah diantaranya: A. RUU yang akan disusun tidak hanya mengatur mengenai wabah penyakit menular, melainkan juga terhadap penyakit tidak menular dan juga meliputi kejadian luar biasa. Perlu diketahui bahwasannya persoalan wabah sudah menjadi persoalan internasional, sehingga penanggulangannya memerlukan ketertiban negara, karena bisa jadi penyebarannya yang melalui daerah-daerah perbatasan dengan negara lain. B. Selain menyangkut kesehatan, persoalan wabah ini juga menyangkut persoalan hukum politik, ekonomi, sosial dan budaya, agama, serta keamanan. C. Arah pengaturan RUU wabah adalah untuk diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang sudah ada dan juga ketentuan-ketentuan internasional. 7. Materi muatan dalam RUU wabah terdiri dari ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan penutup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Agani dengan NIM 19021185. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai saran. Saran 1. Perlu diidentifikasi aspek formal maupun material terkait Undang-Undang Wabah 1984 yang harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang terkait. Kedua, perlu diidentifikasi materi muatan yang perlu diubah dengan menampung kajian ilmu lainnya yang terkait dengan objek yang diatur, yakni wabah. 3. Undang-undang wabah yang baru ini akan memberikan kekuatan hukum yang mengikat terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keempat, Undang-Undang Wabah yang baru sebaiknya juga mengatur terbentuknya suatu mekanisme dan sistem pembiayaan. Kelima, Undang-undang yang baru hendaknya dapat memberikan kekuatan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan atau penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Keenam, Undang-Undang Wabah yang baru hendaknya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, terutama pada perubahan perilaku masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya. Ketujuh, Undang-undang yang baru sebaiknya mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi bagi semua pihak dalam rangka penegakan undang-undang. Yang kedelapan, mengingat pentingnya penggantian Undang-Undang Wabah tahun 1984, maka rancangan Undang-Undang Wabah ini wajib masuk dalam skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional tahun 2014.